Ya, baik Pastor Stephen. Sekarang saya mau ngomongin tentang krisis lagi, Pastor. Oke. Karena begini, Pastor, di tengah krisis, banyak orang yang akhirnya kan kerja keras nih, Pastor. Iya. Dan kerjanya tuh mati-matian, mau tidak mau, demi mendapatkan pundi-pundi uang. Iya. Tapi hasilnya justru tidak sepadan, Pastor. Bahkan saya ada teman yang punya teman, kerja di salah satu startup besar begitu, Pastor. Bercerita, gajinya dia 2 digit, Pastor. Oh, belasan juta dong artinya. Bisa belasan, bisa puluhan nih, Pastor. Oke. Artinya kan lumayan lah untuk anak usia 20 tahunan, itu udah lumayan banget. Tapi Pastor, tiap bulan harus masuk rumah sakit. Alamak. Dan salah satu organ tubuhnya sekarang rusak karena memang kerjanya tuh begitu keras. Nah, yang saya mau pertanyakan begini, Pastor. Apa sih, Pastor, yang membuat orang percaya itu kerja keras, tapi justru ada aja hal-hal yang dalam tanda kutip tuh sial, yang buat tuh uang jadinya bocor keluar kemana. Akhirnya kerja keras yang ada tuh sepertinya sia-sia saja. Tidak bisa dinikmati. Betul. Biang keroknya itu siapa, Pastor? Apakah jangan-jangan ada serangan iblis yang membuat kita jadi tidak diberkati, atau ada babi ngepet yang masuk ke rumah kita, atau siapa nih biang keroknya, Pastor? Iya, kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita akan mendapati ada sebuah ayat yang berbicara begini, khususnya dalam kitab Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, kata dari hati itulah terpancar kehidupan ditulis dengan kata the issues of life. Jadi dengan kata lain, kondisi hati kita ini akan terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup sehari-hari sebetulnya bersumber dari kondisi hati. Kita kerja keras, tapi tidak membawa hasil apapun. Ya, pasti disebabkan karena kondisi hati yang keliru. Jadi kondisi hatinya. Yes. Wah, ini biang keroknya langsung ketahuan di depan nih, Pastor. Permasalahannya kondisi hati seseorang itu kalau diibaratkan seperti sebuah pohon, itu kayak akar dari pohon. Jadi tertanam di bawah dan tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tapi akar pohon itulah yang menentukan sejauh mana pohon itu akan bisa tetap hidup, tetap akan memunculkan buahnya. Jadi kalau akarnya kita rusak atau kita kita racuni begitu kira-kira, tentu saja seisi pohon itu nanti akan mati juga. Tapi kalau akarnya kita pupuk, akarnya kita pelihara, tentu saja pohon itu juga akan tetap sehat dan berbuah lebat. Jadi kalau akarnya busuk, ya pohonnya pasti mati. Iya. Cepat atau lambat pasti mati. Nah, permasalahan yang seringkali kita sebagai umat Tuhan tidak sadari adalah kita ini jarang menyelidiki kondisi hati kita. Dan Alkitab memberikan penegasan juga dalam kitab Yeremia pasal 17. Hati manusia itu licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Sehingga kalaupun hati manusia itu sudah mulai keras, mulai menolak suara Tuhan, kadangkala orang yang bersangkutan tidak sadar. Nah, ini yang berbahaya. Kita pikir everything still okay. Segala sesuatunya masih oke. Ternyata sudah tidak oke. Pastor Stephen, begini Pastor Stephen, kenapa sih maksudnya sepertinya tidak memperhatikan yang kelihatan, justru masuk ke areal bagian dalam? Ini menyakitkan, Pastor. Iya, tapi itu justru yang menjadi akar permasalahan. Sebab musababnya itu ya dari kondisi hati. Saya pernah mengalami ya, dalam pelayanan sepertinya kok saya jadi gampang lelah. Saya seperti gampang jadi apatis. Padahal kan sebagai hamba Tuhan tidak boleh kejadian apapun membuat kita apatis, membuat kita jadi lemah. Tapi ada satu periode dalam hidup saya itu rasa seperti, kok aku jadi gampang lemah, aku jadi gampang apatis. Padahal kalau diperhatikan, kobaran api Roh Kudus rasanya masih oke nih. Dari situ kemudian saya ambil waktu untuk ambil puasa, doa dan puasa.
Dan ketika saya ambil waktu doa dan puasa, saya bukan cuma berpantang makan dan minum. Tapi betul-betul menghabiskan waktu lebih banyak di dalam doa, dalam perenungan firman, dalam penyembahan. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk menyelidiki hati. Jadi saya coba bawa kondisi hati saya di hadapan hadirat Tuhan. Saya minta untuk terang Tuhan menyinari kondisi hati saya. Karena Alkitab menuliskan, yang bisa menyelidiki hati itu hanya Tuhan. Yang bisa memberikan penilaian yang objektif tentang kondisi hati kita itu bukan diri kita. Karena hati kita sendiri bisa menipu diri kita. Tapi kalau dibawa ke hadirat Tuhan, semuanya akan transparan. Semuanya akan terbuka. Nah, jadi pada waktu saya ambil waktu puasa tersebut, saya bawa hati saya di hadapan hadirat Tuhan, saya minta untuk Roh Kudus menyelidiki kondisi hati saya. Dari situ Tuhan seperti mulai berbicara dan mengekspos kondisi hati saya. Kamu mengalami peristiwa A, kamu marah. Ya memang sih sebelum matahari terbenam, you sudah mengampuni. Tapi kamu tidak betul-betul membereskan emosi negatif yang pernah muncul pada waktu kamu marah tadi sampai tuntas. Nah itu seperti sebuah wadah itu diisi batu. Ya, kalau kita perhatiin apa katakanlah gitu teko atau apalah yang biasa gelas buat, lah, gelas lah yang paling gampang. Kita isi penuh air. Lalu kemudian kita masukkan ada satu kerikil masuk ke dalam gelas tersebut. Apa yang terjadi? Air yang ada dalam gelas tersebut meluber keluar. Tapi gelas itu masih kelihatan penuh. Tapi istilahnya apa? Isi dari isi gelas itu sendiri sudah tidak sepenuh seperti sebelumnya. Kelihatannya seperti melimpah, padahal kelihatannya masih tetap penuh, tapi sebetulnya sudah berkurang. Kenapa? Karena ada kerikil tadi. Nah, setiap kali kita mengalami sebuah hal yang negatif, mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan, respon pertama kita biasanya adalah kalau nggak marah sedih. Kalau nggak sedih tersinggung, kalau nggak tersinggung kecewa, kalau nggak ya marah. Di antara itu aja gitu muter-muter. Nah, ketika emosi negatif mulai muncul karena respon dan reaksi kita keliru, tanpa sadar sebetulnya kita itu sedang memasukkan ada satu batu di dalam wadah kehidupan kita, wadah hati kita. Nah, hal itu ternyata yang membuat saya jadi merasa gampang capek, gampang apatis. Kenapa? Karena luapan api Roh Kudus atau limpahan air kehidupan yang ada dalam diri saya itu sudah tidak sebanyak yang sebelumnya. Saya pikir masih penuh nih. Saya pikir masih bagus nih. Tapi ternyata di dalam sana itu sudah ada banyak kerikil-kerikil yang membuat debit air di dalam gelasnya tidak sebanyak yang seharusnya. Jadi saya merasa, aduh aku kok gampang capek ya. Karena aliran air hidup yang saya miliki tidak cukup mensuplai kebutuhan saya. Ditambah saya harus pelayanan, keluar energi lagi. Sehingga sebagai akibatnya ya tekor istilahnya. Saya jadi gampang lobet secara rohani. Nah, kurang lebihnya kalau kita mulai menghadapi ada banyak peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup kita, itu juga disebabkan karena kondisi hati kita yang tidak akurat, kondisi hati kita yang sedang bermasalah, termasuk krisis ekonomi. Kita membaca ada banyak berita, ada krisis di Eropa, ada krisis di negara Inggris, bahkan sampai membuat moral dari masyarakatnya anjlok, hancur, rela menjual diri hanya supaya bisa tetap makan. Ya kurang lebihnya sama kayak ditulis di Alkitab juga. Ada ibu-ibu yang rela memasak anaknya sendiri supaya bisa tetap makan dan tidak mati. Bayangin, nilai-nilai humanismenya sudah hilang gara-gara krisis. Kita baca itu kan sebuah input, informasi yang masuk ke alam bawah sadar kita. Tanpa sadar reaksi dan respon kita apa biasanya? Takut, khawatir. Nah, ketakutan dan kekhawatiran yang tersimpan dalam hidup kita, yang tidak kita bersihkan dengan firman,
ini seperti sedang memancarkan sebuah frekuensi rohani tertentu. Dan ketika kita memancarkan frekuensi rohani tertentu di dalam alam roh, ini akan ada apa istilahnya, situasi-situasi tertentu, kondisi-kondisi tertentu yang memang membawa frekuensi sama. Itu akan langsung datang, connect. Jadi ketika kita khawatir, ya apa yang kita khawatirkan itu yang akan terjadi. Oh, ibaratnya begini, Pastor. Seperti kita kalau berdarah di laut, Nah, hiu datang. hiu akan datang. Oke, iya. Dan Alkitab memang juga menuliskan, kitab Ayub menulis, apa yang aku takutkan itu yang datang. Itu yang aku alami. Dan yang menariknya, ketakutan itu atau kekhawatiran itu sebetulnya adalah sebuah iman juga. Iman yang negatif, yang ditaburkan oleh iblis dalam hidup kita. Nah, prinsipnya adalah orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, sementara iman itu sendiri bisa terbagi menjadi dua bagian. Ada iman positif, ada iman negatif. Iya. Kenapa kok sudah jadi orang benar kok masih mengalami hal buruk? Nah, dalam hatinya ada banyak iman tentang hal negatif. Iya. Jadi kan seperti dia mengimani atau menarik datang hal-hal negatif dalam hidupnya. Jadi hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati ini ya, Pastor. Harus kita teliti, harus kita bawa dalam hadirat Tuhan untuk dibedah, untuk dikoreksi, untuk diuji sedemikian rupa supaya tidak ada pola dunia, tidak ada roh-roh dunia, tidak ada input-input yang sumbernya dari data dan fakta lahiriah yang sudah disetel sama iblis juga masuk dalam hidup kita. Jadi tidak ada alternatif lain. Kita itu harus belajar melatih, membangun kehidupan iman. Tapi iman yang selaras dengan firman. Jangan disesuaikan dengan data dan fakta lahiriah. Karena itu iman negatif. Iya, iya. Kalau iman negatif, ya kita pasti akan mengalami banyak hal negatif. Makanya kita seringkali mendapati, kok ya bisa ya, orangnya baik loh, kok hidupnya susah. Orangnya kelihatannya cinta Tuhan loh, tapi kok hidupnya penuh dengan pergumulan. Iya. Kenapa bisa kelihatan cinta Tuhan, tapi kok hidupnya terus jatuh bangun, jungkir balik? Ya tidak lain karena hatinya tidak sesuai dengan prinsip firman. Iya, iya. Mencintai Tuhan dan hidup akurat itu dua hal yang berbeda. Iya, iya. Masalahnya yang membuat kita menikmati kehidupan yang baik atau penuh pergumulan itu bukan cuma cinta Tuhan, harus akurat juga. Iya. Nah, hati yang akurat, yang selaras dengan firman akan otomatis membuat kita menikmati banyak hal-hal baik, menikmati penggenapan janji-janji Tuhan, yang otomatis membuat kita terus naik juga. Begitu. Amin. Jadi cinta Tuhan harus disertai dengan membangun kehidupan yang akurat. Yes. Iya. Itu sebabnya ketika pada masa-masa sekarang ini Tuhan sedang membuat banyak orang memiliki ada rasa butuh Tuhan. Mendoakan dengan sungguh-sungguh pengen supaya terjadi revival. Nah, Tuhan tidak mau kita cuma datang sebagai seorang revivalist yang membangkitkan rasa cinta akan Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi seorang reformer. Ya. Supaya apa? Pola hidup dan gaya hidup sehari-harinya, dasar berpikir dan sikap hatinya itu dibongkar, diselaraskan dengan firman. Iya, iya. Nah, supaya ketika kita mulai mencintai Tuhan, dengan kita cinta Tuhan, hati kita itu mudah terbuka, mudah untuk dikoreksi, mau berubah. Nah, disitulah roh seorang reformer akan mulai memainkan peranan penting. Setelah dibawa cinta Tuhan, mulai hidupnya diubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup kita otomatis akan menikmati semua hal yang terbaik yang dari Tuhan. Bahkan hidup kita akan Tuhan pakai menjadi senjata perang Tuhan. Dia berkati kita dengan limpah, supaya kita bisa memberi makan banyak orang di tengah krisis. Saya percaya ada banyak dari antara saudara
yang akan terus mengalami pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu. Dan saya berdoa pekerjaan firman dan roh tersebut mengkondisikan dirimu untuk bukan hanya cinta Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, tapi juga mau terus dirombak, diselaraskan dengan firman, menjadi pribadi yang berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti Yesus sendiri menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan saya berdoa dengan engkau membangun kehidupan yang akurat, berkat Tuhan jadi limpah luar biasa dalam hidupmu. Bukan cuma berkat rohani, tapi juga damai sejahtera yang melampaui akal akan terus berkuasa atas hidupmu. Dan juga berkat lahiriah. Haleluya. Ketaatan dan keakuratan kita bukan cuma akan kita nikmati di sorga. Kan kadang-kala banyak pendeta bilang, upahmu besar di sorga. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan apa yang menjadi pesan Bapa. Haleluya. Bukan cuman upahmu akan besar di sorga, upahmu juga akan melimpah di atas muka bumi ini. Haleluya. Engkau akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, Dia memberkati engkau dengan satu tujuan. Engkau terus dengar-dengaran dan mentaati arahan Tuhan. Karena Tuhan mau memberi makan banyak orang lewat hidupmu. Haleluya. Gereja Tuhan, bersiaplah. Engkau akan Tuhan pakai memberi makan bangsa-bangsa. Ketika krisis melanda bangsa-bangsa, bangsa-bangsa akan dibawa melewati lembah kekelaman dan kembali menikmati ada realita Tuhan yang memelihara hidup mereka karena keberadaan gereja yang terhubung dengan Tuhan dan terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Terjadilah atas hidupmu dan alamilah tangan Tuhan pakai engkau dengan luar biasa untuk memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Pastor, setelah saya pikir-pikir nih Pastor, kabar krisis ini ada baiknya juga, ada buruknya juga. Pasti itu kan Pastor. Contohnya begini Pastor, baiknya itu misalkan kan kita krisis Pastor, terus sakit, udah nggak ada duit, nggak ada asuransi. Nah ini biasanya mau tidak mau harus bergantung sama mau Tuhan. Tidak mau kayak jadinya harus bergantung sama Tuhan. Ya walaupun di satu sisi juga kayak sedih juga kan karena nggak ada duit. Tapi di sisi lain jadi kayak dorong orang tuh mau nggak mau ya nggak ada jalan lain. Cuma kali tuh ketemu Tuhan aja. Betul. Beda yang lagi ada gitu kan Pastor. Waktu sakit kan ya bisa dengan berbagai macam cara mengalami kesembuhan. Nah, ini kan lebih baik lagi kita punya banyak berkat secara lahiriah, secara finansial, tapi iman kita juga hidup. Sulitnya di situ, Pastor. Iya, Pastor. Gini, Pastor, kita ada duit nih, Pastor. Kan? Sakit, lewat apotik. Mampir itu, Pastor. Karena ada duitnya, Pastor. Beda sama yang nggak ada duit, Pastor. Lewat apotik, ketemu Tuhan aja deh. Gitu kan, Pastor. Nah, ini fenomena ini bagaimana kita mengatasinya, Pastor? Tidak ada alternatif lain. Kita kembali kepada dasar prinsip firman. Apa dasar kehidupan orang percaya? Alkitab menulis orang benar akan hidup oleh iman. Ada duit, nggak ada duit. Ada duit, nggak ada duit, harus terus membangun kehidupan oleh iman. Sehingga dengan demikian kita akan terus terhubung dengan realita Tuhan. Dan apapun situasi keadaan buruk yang memang harus kita hadapi, ya, menjadi orang benar bukan berarti kita terus dihindarkan dari hal-hal buruk. Tapi setiap kali kita mengalami hal buruk sebagai orang benar, kita justru akan melihat campur tangan Tuhan terjadi di sana. Kemenangan kita alami, kita mengkoleksi banyak perbuatan Tuhan menjadi kesaksian yang hidup dalam hidup kita. Jadi ya tidak ada ruginya. Ya, makanya mentalitas kita pun harus kita bangun secara akurat. Jangan lihat tantangan, aduh kok tantangan lagi, atau menghadapi tantangan, serem takut. Jangan. Kita harus seperti burung Raja Wali yang kalau melihat badai, dia justru teriak, menghadang badai tersebut supaya dia bisa naik lebih tinggi. Nah, tantangan datang dalam hidup kita harusnya kita hadapi dengan sukacita. Asik, koleksi piala baru. Nah, ini perubahan mentalitas ya. Perubahan mentalitas yang harus kita miliki. Gimana supaya terjadi perubahan mentalitas? Tidak ada alternatif lain. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi saya terus mendorong setiap saudara pada saat ini. Jangan nunggu datang krisis baru saudara renungan firman.
renungkan firman dari sekarang. Itu masalahnya itu ya, Pastor. Baru orang mau cari Tuhan ketika krisis datang. Nah, itu sama saja kita baru latihan nembak saat perang. Salah-salah yang kita tembak teman kita sendiri. Atau diri kita Atau sendiri. diri kita sendiri. Ini kok nggak bisa bunyi, nggak bisa meledak ya. Kita lihat-lihat laras senjatanya ada tiba-tiba dor melubangi kepala kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Konyol. Lebih baik di tengah masa damai, sebelum ada masalah apapun, ayo latih otot-otot rohani kita, otot iman kita. Praktekkan perenungan firman, mendoakan firman, memperkatakan firman, itu terus kita lakukan. Jadi begitu nanti datang tantangan, ini mah kecil gitu. Kenapa? Nah, kita udah terbiasa menghadapi latihan yang berat, menghadapi latihan yang intensif dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Saya percaya tantangan-tantangan yang datang dengan mudah akan bisa kita bereskan. Deklarasi yang kita ucapkan, doa-doa yang kita naikkan tidak lagi didasari oleh takut dan khawatir, tapi didasarkan oleh janji-janji Tuhan yang Roh Kudus hidupkan. Wih, mantap itu. Pastor, nih ada satu pertanyaan yang saya mau tanya nih, Pastor. Ini kan di tengah krisis banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, Pastor, untuk investasi, bisnis A, bisnis B, bisnis C, gitu, atau tanam singkong kah. Pastor Stephen membawa satu pemberitaan yang sepertinya berbeda sendiri nih, Pastor. Ngomongin sesuatu yang sangat prinsip sekali, kembali lagi ke hidup hanya dari firman Tuhan, iman itu sendiri. Nah, apa ini memang Pastor Stephen sengaja mau buat beda? Apa memang bagaimana, Pastor? Ya, pada prinsipnya memang harusnya seperti ini. Kehidupan kita itu harusnya selalu didasarkan oleh firman yang datang dalam hidup kita, dan kita melangkah karena mentaati firman tersebut. Kita kembali ke kitab Kejadian, kita kembali saja. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan memberikan sebuah perintah, dan perintahnya berbunyi, semua buah-buahan yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu buah yang disebut buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Disentuh pun jangan. Dengan kata lain apa? Tuhan tidak menginginkan untuk kita itu menjalani kehidupan sehari-hari kita berdasarkan pengetahuan tentang hal yang baik. Yang baik saja tidak boleh, apalagi yang jahat. Tuhan tidak izinkan itu. Lah terus harusnya bagaimana? Tuhan hanya menghendaki kita hidup mengenal Dia dan melangkah mengikuti tuntunan firman-Nya. Jadi kita hidup hanya dari firman, bukan dari pengetahuan yang baik, bukan dari pengetahuan yang menguntungkan atau pengetahuan yang berpotensi membuat kita jadi punya hidup yang lebih layak. No. Makanya ya melakukan investasi itu tidak salah. Tapi itu kan wujud dari pengetahuan dari buah yang baik dan yang jahat. Wah, ini luar biasa, Pastor. Tapi beda kalau kita mendengar firman dari Tuhan. Ayo kita bicara tentang bisnis deh. Kita bicara bisnis. Yang namanya dunia bisnis itu bisa untung, bisa buntung. Kadang rugi, kadang untung. Sesekali kerugian yang kita alami, kalau masih bisa ditutup oleh keuntungan yang ada, bisnis jalan terus. Ya kan? Tapi kalau ruginya udah semakin banyak, keuntungan yang ada tidak bisa nutup lagi, bangkrut kita. Itulah dunia bisnis. Tidak pasti. Tapi kalau kita mendengar janji dari Tuhan, itu semuanya ya dan amin. Pasti. Nah, tapi mungkinkah kita masuk dalam dunia bisnis tanpa terjebak di dalam flow of life dari dunia bisnis itu sendiri? Bisa. Bagaimana caranya? Ya dengerin suara Tuhan. Tuhan suruh kita masuk bisnis atau tidak? Kalau cek hati lagi nih ya, Pastor. Kembali lagi kita harus cek hati. Apakah Tuhan suruh kita masuk dalam dunia bisnis atau dunia politik atau aspek yang lainnya, entertainment? Kalau Tuhan suruh, oke, masuk bisnis, bisnis apa? Minta Tuhan memberi arahan.
Dan Tuhan dengan senang hati akan memberi tuntunan kepada kita. Asal Tuhan yang benar-benar memerintahkan kita ke sana ya, Pastor. Asal Tuhan yang perintahkan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, nggak mungkin rugi. Rugi-rugi pun pasti akan begitu saja diubah oleh Tuhan jadi keuntungan. Wah, itu hitung-hitungannya bagaimana? Ya nggak tahu. Yang pasti nggak akan pernah rugi. Pasti menguntungkan, pasti diberkati. Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita melangkah ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Begitu. Amin. Demikian pula ketika kita mungkin berbicara tentang aspek kehidupan sehari-hari kita. Ini bagaimana supaya saya bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang layak. Sementara krisis sudah menghadang di depan mata. Ya tidak ada alternatif lain. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Minta Dia memberikan firman-Nya dalam hidup kita. Pahami apa yang menjadi perintah, arahan, tuntunan dari setiap firman yang Tuhan beri. Taatilah. Dari situ kita akan selalu menikmati ada berkat yang limpah yang Tuhan berikan. Tuhan itu tidak mau kita menjalani hidup sehari-hari sama seperti orang-orang lain, secara lahiriah, secara manusiawi. Tidak. Tuhan tuh mau kita sebagai anak-anaknya hidup dalam keilahian. Mungkinkah itu terjadi? Bukan cuma mungkin, harusnya. Yesus saja datang di atas muka bumi ini menjalani kehidupan sehari-hari untuk menjadi teladan buat kita. Yesus memang 100% firman hidup, 100% Allah. Tapi Alkitab juga menulis dia 100% manusia. Makanya dia disebut sebagai anak manusia juga, selain disebut sebagai anak tunggal Bapa. Nah, tapi yang menarik, ketika Yesus menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, Dia itu tidak menjalani kehidupan sehari-harinya secara manusiawi, tapi dalam keilahian. Dan Dia melakukan itu semua untuk menjadi contoh buat kita. Artinya, harusnya kita juga hidup dalam keilahian. Harusnya kita menginginkan kehidupan seperti itu. Harusnya menginginkan kehidupan seperti itu, yang ilahi. Sekali waktu, Yesus bokek nggak punya duit. Oh, jangan dipikir bokek juga. Jangan dipikir Yesus nggak pernah punya masalah. Iya, Dia mengalami apa yang kita alami. Hanya cara Dia menanggulangi masalah itu tidak kayak kita. Kalau kita berpikir, wah gimana ya cari pendapatan baru. Nggak bisa kerja, ya jual kolor. Yesus nggak seperti itu. Nggak pernah Dia jualan kolor. Ketika Dia menghadapi masalah ekonomi, Dia mau masuk bait suci, tidak bisa membayar biaya masuknya. Dia panggil Petrus. Petrus, pergi mancing. Ikan pertama, buka mulutnya, ada duit di sana. Nah, jadi solusinya itu selalu ilahi. Dan saya meyakini itulah yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Karena ayo terus bangun takaran iman dalam hidup kita. Ayo bangun kehidupan iman yang kokoh, yang kuat, yang menaklukkan dunia. Sehingga saudara sebagai orang percaya, itu betul-betul akan selalu menikmati kehidupan ilahi, pemeliharaan ilahi, pengayoman ilahi, selalu menjadi porsi dan bagian hidupmu. Aku deklarasikan, terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Kehidupanmu yang selama ini lahiriah, manusiawi, diubah oleh Tuhan, masuk dalam keilahian. Haleluya. Pastikan engkau terus mencari suara Tuhan, mengejar firman Tuhan, dan perkatakan firman itu, hiduplah di dalamnya, sehingga engkau akan selalu mengalami perkara-perkara sorgawi menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin, amin, amin. Pastor, di closing statement ini, boleh nggak saya ngomong gini, Pastor? Gimana? Di masa krisis ini, Tuhan akan buat kita sama seperti Yesus, bahkan akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Yes. Itulah kapasitas iman yang mesti kita masuki. Itu yang harus kita bangun. Baik itu dalam aspek keuangan, baik itu dalam aspek kesehatan, baik itu dalam aspek apapun, kehidupan sehari-hari kita. Kita akan melihat apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Bahkan Tuhan akan buat kita melakukan lebih banyak lagi.
Haleluya, haleluya. Baik, Pastor. Saya masih mau terus lanjut, Pastor. Tapi ini waktu terbatas. Kita lanjut di episode berikutnya, Pastor. Kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan hal yang lebih besar Asik. dari yang Yesus lakukan. Haleluya.